Halo Sobat Jagis, sekarang kita masih berada di Jepang bersama dengan Nissan Motor Indonesia karena di sini mereka sedang mengajak kita ke tempat yang sangat spesial nih. Iya, ini adalah Nissan Heritage Collection yang berada di daerah Zama, lebih tepatnya di Nissan Zama Operation Center. So, apa sih Nissan Heritage Collection? Ini kayak semacam museum mungkin ya, tapi isinya kalian bisa melihat Nissan dari zaman-zaman Nissan lawas terdahulu yang bikin kolektor ngiler ngelihatnya karena kondisinya pastinya masih sangat-sangat mulus dan kempling banget sampai ke Nissan-Nissan terbaru. So, kayak apa sih? Ada apa aja di dalam Nissan Heritage Collection? Dibanding bacot babi bu, ini kita langsung masuk aja. Yuk kita kupas Nissan Motor Collection Heritage Collection. Start your engine. Oke, kita lanjut masuk ke dalam. Nah, pas kita masuk, kita langsung disuguhi dengan sebuah front desk. Museum ini atau Nissan Motor Corporation Heritage Center ini terbuka untuk umum ya. Jadi kalau misalnya kalian datang ke sini nggak sama para teman-teman jurnalis kayak gini, kalian bisa datang ke sini sendiri. Terus kalian bisa lihat-lihat karena ini open for public. Nah, kemudian di sini pun juga ada coffee machine, ada lucu banget nih busnya, bus Nissan gini bentuknya kayak gini. Nah, tadi kita masuk ke sini dulu untuk di briefing dan dicerita sedikit mengenai sejarah Nissan lawas karena sejarahnya keren-keren banget. Bahkan ini joknya tuh jok-jok asli Nissan lawas loh. Keren ya? Keren. Ada poster-poster Nissan lawas, dindingnya pun ditemui dengan poster-poster Nissan lawas. Dan ada locker room yang dimana masing-masing lockernya ada gambar Nissan lawas mulai dari Datsun sampai Skyline, Laurel, Leopard, Silvia, B1 segala macam ada di sini, keren. Oke, lanjut ke wing sebelah kiri. Pertama-tama di sini ada banyak diecast nih. Nah, kayak gini. Sebelah gini model berbagai macam yang kalian inginkan pasti ada. Sebelah sini ada display mobil terbarunya Nissan di mana ketiganya adalah electric vehicle, ialah Ariya, Sakura, dan Leaf. Ini bukan GTR. Wih, keren ya. Dan ada contoh baterai nih. Contoh baterai yang biasa di kolong mobil nih. Langsung kelihatan barisan Z 300 ZX. Keren banget, mulus banget lagi. Namun memang ya tentu saja di sini please do not touch ya, karena kan ini mobil display juga. Ya kondisinya kayak gini ingin dipertahankan seperti ini. Kalau yang Harley Davidson yang baru kayak gini kan ya gampang karena kan baru. Tapi kalau yang lama kayak gini ya harus hati-hati jaganya, karena kalau nggak mungkin bisa seperti ini kondisinya kalau dipegang-pegang. Banyak diecast lagi, ada logo GTR pengen tempel di Cube jadi Cube R. Dan ini ada welcome-nya nih, jadi welcome to Zama Operation Center. Jadi memang kayak yang gue bilang, untuk Nissan Heritage Collection ini sendiri dia berada di Zama Operation Center-nya Nissan yang berlokasi di daerah Zama. Iya, jadi dari Tokyo itu tadi kita sekitar 1,5 jaman lah ya naik bus sampai ke daerah Zama, sampai ke Zama Operation Center. Jadi memang nggak jauh-jauh amat kok dari Tokyo. Kalau kalian pengen liburan ke Jepang, ke Tokyo, kalian pengen ke sini bisa banget spend time. Siapin lah 3-4 jam gitu ya, 1,5 jam untuk sini putar-putar. Jadi history dari Zama plant ini sendiri kelihatan di sini. Nah, ini ada Datsun segala macam karena kan memang Nissan dulu bermulanya dari Datsun ya, sebelum mereka menjadi Nissan. Kalian bisa lihat ini masih pristine condition banget nih semua nih. Datsun Sunny 1200 gitu ya. Wih, luar biasa. Nah, ini adalah Zama plant deh, present day Zama.
Jadi di Operation Center di Zama ini nggak cuman ada museum aja, tapi memang ya pabrik. Bisa di sini lumayan besar nih ya pabriknya, dan areanya juga lumayan luas. Ini kita sambil ngikutin pergerakan dari turnya juga. Nah, Heritage Cars. Nah di sini nih ada banyak mobil-mobil super lawas ya. Ini bukan lawas lagi, ini mobil tahun 20s, jadi 1924, 1923, 1921, 1920, rodanya masih 3. Jadi ini bahkan bentuknya masih bukan tricycle, belum mobil. Nah ini 1938. Ini udah segini, udah begini, udah proper cars ya. Lumayan lah, progresnya kelihatan banget. Termasuk ada juga untuk motorsport. Nah ini nih, ini yang sangat luar biasa. Ini adalah mesin Nissan GT-R R35, kodenya VR38DETT 3799 cc atau 3800 cc, menghasilkan tenaga 530 PS. Dan konon dulu kan sempat ada kayak legend-legend yang bilang kalau mesin ini tuh dikembanginnya tuh kayak di ruang hampa udara supaya dia nggak memuai dan lain-lain. Memang itu to be confirmed, tapi keren aja gitu, mesinnya tuh kayak straight out of a comic gitu ya. Oke lah. Nah, di sini ada floor guide. Floor guide-nya dibagi dari tahun. Jadi sekarang kita ada di sini. Posisinya kan tadi kita masuk lewat reception sini ya. Jadi entrance, resepsi di sini, ini ruang presentasi. Ini locker room. Kita udah ke sini. Kita baru segini nih. Sedangkan museumnya ada sini. Jadi 1930, 1940, 1950, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990. Baru yang ke kanan ini lebih kayak motorsport ya, rally. Ini ada GT-R, ada Japan Grand Prix, Super GT, Group A, Group C, Le Mans, Super Silhouette, dan juga ada contohnya kayak special purpose, multi-purpose vehicle, prototypes, dan ini yang lebih muda lagi yang sampai 2000. Jadi kita puterin gini terus baru kita keluar ke sini. Yuk kita ke dalam. Oke, kita sampai ke dalam dan kita mulai dari yang paling sepuh dulu ya. Ini 1930. Iya, 1930 atau earlier. Dan sebelum kita mulai lihat mobil-mobil dalam sini, kita dikasih sedikit dongeng nih supaya kita bisa tahu awal mulai itu gimana. Nah, di awal abad ke-20 hampir nggak ada mobil terlihat di jalanan Jepang. Namun, modernisasi industrial itu sedang berlangsung di barat, di mana industri otomotif sedang berkembang pesat. Di akhir 1920, Yoshisuke Aikawa itu lagi menatap challenge atau lagi menantang membuatan mobil walaupun Jepang masih memiliki teknologi level yang sangat rendah. Namun dengan goal untuk mendevelop Japanese auto industry untuk menguntungkan negara serta society dan publik, dia menemukan Nissan Motor yang mendapat nama dari dua Japanese karakter, yaitu Nihon Sangyo, yang artinya Japanese Industry. Jadi Nissan itu Nissan, ya, Nihon Sangyo, di tahun 1933 sebagai mass production automaker atau mass production brand otomotif pertama di Jepang. Jadi sejarahnya memang sangat-sangat luar biasa. Oke, lanjut. Ini pertama kali tiga-tiga ini mulai dari sini ya. Ini Datsun 12 Phaeton, ada Datsun 14 Roadster, kemudian ada Datsun 15 Phaeton. Ini sejarahnya sebenarnya banyak, tiap mobil ada, tapi kalau gue bacain satu-satu kayaknya bisa gila deh. Ini Datsun 16 Coupe, lucu banget ya. Datsun 17 Phaeton dan juga Datsun 17 Sedan. Seperti ini. Mendingan lebih enak kayaknya gue pilih satu mobil favorit gue di masing-masing era untuk dibacain sejarahnya ya. Jadi kedepannya nanti kan
Kita akan masuk ke 1940, 1950, 1960, 1970 dan seterusnya sampai tahun 2000 di ujung sana. Jadi gue akan pilih satu mobil per era yang menjadi pilihan gue untuk gue dongengin buat kalian semua. Kayak gitu aja kayaknya, biar lebih seru ya. Oke, kita mulai dari mobil pilihan gue yang ada di 1930 dulu. Dan mobil yang menjadi pilihan gue untuk section tahun 30-an ke bawah adalah mobil yang satu ini. Iya, ini adalah Datsun 14 Roadster. Kenapa alasannya? Karena ada kelincinya. Seperti yang kita tahu, Nissan Motor Corporation itu established di tahun 1933 sebagai Jidosha Seizo Corporation. Nah, namanya itu baru berubah jadi Nissan Motor Co. itu di tahun 34. Kemudian annual production-nya itu 10.000 mobil di awal-awalnya dulu. Datsun 14 ini merupakan mobil pertama yang keluar dari assembly line Yokohama plant di tahun 1935. Dia didesain oleh industrial designer dan engineer yang terkenal yaitu Ryuichi Tomiya. Dan dia juga mendesain rabbit shape ornament atau ornamen berbentuk kelinci atau dato. Ini rushing rabbit in Japanese atau kelinci yang sedang kayak ngedash, lompat gitu ya. Nah, kelihatan tuh ada kelinci di bagian situ. Dan mobil production ini membuat Datsun populer sebagai compact car di akhir tahun 30-an. Kemudian di tahun 35 adalah tahun dimana Autobahn itu sadar bahwa transportasi kecepatan tinggi di Jerman dan mass production mobil itu mulai di Jepang. Jadi sejarahnya tuh dalam banget ya. Nih si Dato. Oke, baru saja dijelaskan asal usul nama Nissan. Karena yang gue bilang awalnya kan ini sebenarnya Datsun ya. Baru mereka berubah rebrand menjadi Nissan. Nah, jadi kata Nissan sendiri itu merupakan singkatan dari Nihon Sangyo atau Japan Industry. Jadi memang tujuannya pengen membuat industri Jepang yang benar-benar epic banget. Dan sesuai, karena nama adalah doa, akhirnya mobil-mobil Nissan bisa sesukses dan se-epic ini. Lanjut ke tahun 1940 dan di sini cuma ada satu mobil. Tapi eits, ini adalah satu mobil yang sangat spesial. Kenapa? Karena jika di Indonesia tren atau era mobil listrik atau elektrifikasi itu baru mulai berkembang di tahun 2022-2023 belakangan ini, di Jepang mereka sudah mulai untuk mencoba membuat elektrifikasi pada tahun 1947. Jadi ini mungkin bisa dibilang salah satu dedengkot EV. Iya. Kayak gimana mobilnya? Kayak gini. Nah, ini adalah Tama EV 1947, model name E4S-47-I. Semoga bener ya. Nah, ini sendiri mungkin bagi kalian yang belum tahu, Tama itu apaan sih? Karena kan ini ya Tama ya, bukan Nissan ya. Tama merupakan mobil listrik yang dulunya itu diawali oleh Prince Motor di tahun 1947. Jadi mereknya itu Prince Motor. Nah, Jepang itu dulu mengalami shortage oil. Jadi kayak stok minyaknya itu menipis. Sedangkan listrik yang digenerate oleh kekuatan air itu lebih banyak dibanding minyak. Jadi akhirnya pemerintah mulai suruh manufaktur untuk bikin EV. Ya kenapa nggak bikin EV? Karena kan ya water power itu menghasilkan listrik tuh banyak gitu. Nah, dari banyaknya EV, Tama itu berhasil membuat best result. Jadi EV terbaik dengan performance yang dites langsung oleh pemerintah dan populer juga sebagai taksi dan truk sampai tahun 1951. Kemudian di sini sendiri akhirnya situasinya ngeflip lagi ya. Dengan control of gasoline remove, gasoline cars akhirnya jadi dominan lagi di tahun 1952. Akhirnya makanya ya ide EV ditinggalin lagi untuk balik ke mesin bakar lagi. Tapi mobil yang satu ini itu direstore oleh employee Nissan pada saat EV produksinya mass productionnya Nissan, yaitu Nissan Leaf, keluar di tahun 2010. Dan by the way, Prince Motor juga masih ada kaitannya dengan Nissan karena Prince Motor itu merging dengan Nissan Motor di tahun 1966. Yes,
Ini adalah salah satu electric vehicle tertua di dunia. Kalau Indonesia baru update soal EV di tahun 2020-an ke atas, Jepang udah bikin EV di tahun 40-an. Kita lihat yuk kayak apa. Lucu banget ya. Masih pakai ini lagi, sen manual. Cekreng gitu buat ngesennya. Tama E4S tahun 47. Keren. Lanjut ke tahun 50-an. Nah, di tahun 50-an ini banyak nih. Karena kan di tahun 50 itu Japanese economy itu lagi recovery dari perang. Dan pada saat tahun 1953 akhirnya ada Tokyo Motor Show yang pertama. Yang akhirnya sekarang berubah menjadi Japan Mobility Show for some reason, tapi ya well kayak gitu. Jadi akhirnya di atas tahun 50-an itu demand untuk mobil itu kembali naik, ya kan? Tapi memang masih mobil itu di tahun itu masih tergolong tersier banget. Jadi masih belum bisa dijangkau oleh semua orang. Jadi Nissan untuk menanggulangi hal tersebut, mereka kayak kerjasama dengan Austin Motor di tahun 52 untuk bikin mobil secara domestik, sehingga mobil-mobil Nissan yang baru itu bisa affordable untuk dibeli oleh masyarakat yang lebih terjangkau. Nah, di sini juga ada banyak nih. Mulai dari sini Datsun Sports. Datsun Sports ini tahun 1952. Kemudian ada Datsun Deluxe Sedan. Wih, ini keren nih bentuknya slotnya, bulat-bulat. Ini tahun 1953. Ini ada Datsun Sedan lagi. Ini yang versi 1955. Kodenya A110. Kemudian ini ada Datsun 1000 Sedan. Ini tahun 58. Ada Datsun 1000 Sedan ini yang US spec. Nah, ini lucu nih, ada yang US spec. Kodenya L210. Dan lanjut lagi. Ini ada Datsun Bluebird. Nah, mungkin namanya familiar ya. Datsun Bluebird ini yang terakhir di yang section 50 tahun 1959. Oke, gue bacain yang Bluebird aja ya. Yang terakhir dongengnya nih. Nama Bluebird itu lahir di Agustus 1959 dan itu digadang-gadang sebagai passenger vehicle of the new generation. Generasi pertama itu model 310 yang artinya dia nge-replace Datsun 1000 Sedan yang 210 dan 211. Yang di situ tadi itu 210 dan 211. Nah, dengan styling yang lebih proporsional yang didesain oleh Shozo Sato, Nissan itu mendapat banyak review positif dan mendapat nickname atau nama panggilan dari bentuk taillights-nya di belakang. Nah, mesinnya sendiri dia 4 silinder inline OHV 1000 cc, tenaganya 38 PS yang diturunkan dari ya 1000 sedan. Dan ada yang 1200 cc dengan tenaga lebih besar yaitu 43 PS. Kemudian dia juga mengadopsi suspensi depan baru, dia independent suspension supaya lebih nyaman, dan body type-nya sendiri ada sedan 4 pintu dan juga ada estate. Memang sih kalau dibanding yang ini kan mobilnya masih retro banget. Nah, ini mulai Bluebird ini mulai streamline nih, mulai kelihatan bentuk mobil modernnya dengan bentuk yang lebih aerodinamis gitu. Lanjut ke tahun 1960. Nah, 1960 ini Jepang masuk ke periode ekonomi growth yang tinggi dan technological prowess yang maju, sehingga dramatis banget proses dan progresnya. Nissan Sunny dan juga Toyota Corolla ini dua mobil yang sangat famous di Jepang ya, diintroduce di tahun 1966 dan langsung head to head banget dari segi penjualan di domestic market, dan ini membuat para keluarga booming untuk punya mobil gitu ya. Nah, kemudian second half of the decade itu mereka bahkan ada US dan Europe itu ada counterpartnya karena ada banyak kerjasama dan lain-lain, dan Jepang menjadi negara kedua di Jepang yang gross national product itu pertumbuhannya paling pesat, dan produksi otomotif volume juga mencapai nomor 2. Dan juga banyak model-model sporty yang keluar di dekade ini seperti Bluebird Triple S, Skyline GTR, dan Fairlady Z.
kayak apa? Yuk kita lihat. Nah, mulai dari sini, ini ada Datsun Bluebird 1200 Fancy Deluxe, jadi versi yang lebih mewah sedikit. Ini 1963. Lanjut lagi ke sini, ini ada Bluebird 1200 Deluxe dengan kanji-kanjian di bagian sampingnya. Kemudian di bagian sini ada Datsun Baby, ini tahun 1964. Ini kayak buat mainan gitu sih ya kalau menurut saya. Nah, Datsun Bluebird lagi. Datsun Bluebird lagi ini udah beda ya mukanya ya, kayak gini ya. Ini Datsun Bluebird lagi. Nah, ini yang versi wagon. Bluebird wagon tahun 1967. Ih, keren nih. Keren. Me like. Nah, masih Bluebird, banyak banget iterasi dari Bluebird. Hah? Ini yang coupe. Oh iya, Bluebird 1600 Triple S Coupe. Yang sporty-nya ya, kayak tadi bilang kan banyak yang model sporty keluar di tahun ini. Di dekade ini maksudnya. Nah, ini kita masuk ke nameplate yang sangat famous untuk Nissan sepanjang sejarah. Ini adalah Datsun Fairlady tahun 1961. Bisa bilang SPL 213 ya. Keren. Ada kelihatan nih kayak desain unsur ke bawah dari sedikit amrik juga gitu ya, sampingnya itu tone kayak agak-agak ala-ala Corvette gitu. Fairlady 1500 keren goli gila. Dan juga ada Datsun Sports 1600 ini tahun 68, Datsun Sports 2000 tahun 67, dan juga ada Datsun 2000 Sports tahun 68. Tapi kalau bicara soal Datsun dan Fairlady, of course Fairlady Z 432 tahun 1969 ini adalah the birth of the Devil Z. Yes, makanya really beautiful. Ini salah satu mobil tercantik sepanjang masa ya. Nggak cuman dari Jepang aja, tapi di dunia menurut gua. Karena bentuknya sampai sekarang tuh masih ya keren aja gitu, standar keren, dimodif keren. Nice. So gua akan bacain dongengnya buat kalian semua. Nah, generasi pertama dari Fairlady Z S30 atau yang biasa diketahui juga sebagai Datsun 240Z pertama kali keluar di tahun Desember 1969 dan langsung memenangkan market besar gak hanya di Jepang tapi di North America dan di berbagai negara lain. Model ini dimanufaktur selama 9 tahun sebagai representatif Nissan. Jadi benar-benar the face of Nissan yang mobil ini. Nissan tuh kayak ini gitu. Itu secara global telah terjual lebih dari 520.000 unit dan juga best number on record untuk sports car on a single model. Jadi memang benar-benar laku banget. Mobil ini punya high performance model Z432, which is this one, yang ada mesin S20 inline 6 4-valve DWC dengan tenaga 160 PS. Untuk pada zamannya 160 PS itu gede ya. Dan juga mesin ini dibuat serupa dengan Nissan Skyline GTR generasi ke-3 atau 2000 GTR. Nah, standar equipment ini udah punya LSD alias limited slip diff, ada magnesium wheels juga sehingga lebih enteng untuk flagship model, dan harganya pada saat itu 1,85 juta yen. Jadi untuk tipe atas itu hampir 2 kalinya dari tipe bawahnya. Z432. Iya. Dia juga lagi ngonten. Ini sekaligus merupakan Nissan Fairlady Z pertama ya. Yes. Generasi pertama dari Nissan Fairlady Z. Cantik sekali ya, Bot? Wah, sampai sekarang pun masih cantik banget. Sampai sekarang kalau punya mobil ini. Kita lanjut di sini. Ada banyak sekali mobil-mobil lain juga yang bukan passenger car ya, lebih ke arah untuk usaha. Ini ada Datsun Cablite, kemudian ada Nissan Junior. Ini ada Junior yang udah jadi pemadam kebakaran. Ini real ya, ini beneran bukan kayak cosplay gitu. Nah ini juga salah satu mobil Nissan yang cukup bersejarah, dan ini pertama kali lahir di tahun 72, dan ini sampai sekarang masih ada model barunya, dan nanti akan keluar lagi model yang lebih barunya lagi untuk siap melawan
rival abadinya yaitu Toyota Land Cruiser. Ini adalah Nissan Patrol generasi pertama. Nah, ini adalah yang generasi kedua dari tahun 1960 sampai 1980. Keren. Salah satu legendary car-nya Nissan. Dan ada Nissan Kabal, truk yang cukup besar. Oh, ternyata yang tahun 60-an tuh ada 2 sisi. Gue kira cuma di sini doang. Oke, kita lihat yang versi sininya. Banyak banget mobilnya, gila. Masih lanjut di daerah 60s karena kita anaknya tuh 60s banget gitu kan. Kacamata gue udah 60s banget. Nah, tapi kita lihat nih, bahkan wall decorationnya R34, dan ini poster asli waktu itu pas pertama kali dia keluar. Ini press shotnya, bahkan ada pas pengetesan di wind tunnel tulisannya The Monumental banget memang. Nah, masuk lagi, ini kita lompat ke tahun 1966, masih di era golden age-nya sports car pertama kali gitu ya. Dan ini adalah Nissan Silvia. Iya, Silvia generasi pertama, kodenya CSP 311 atau Datsun Coupe 1500 gitu ya, pas di Tokyo Motor Show di 1964, dan baru keluar di tahun 1955 sebagai Nissan, jadi bukan sebagai Datsun. Silvia. Nah, Silvia sendiri ini itu merupakan nama goddess atau nama dewi di mitologi Greek. Dan secara eksterior-interiornya didesain oleh Kimura dan Yoshida. Jadi benar-benar stylingnya tuh very stylish ya, very stylish. Jadi terasa sangat-sangat cantik gitu mobilnya, cantik dan sporty. Oke, lanjut. Sekarang akhirnya kita masuk ke 1970. Di tahun 1970 ada beberapa isu atau masalah yang berhubungan dengan otomotif keluar pada saat 1970. Ada 2 oil crisis, kemudian ada soal emisi dari rapid expansion karena Jepang mulai banyak mobil, emisinya jadi meningkat juga. Akhirnya untuk memotong emisi itu mereka berlomba secara teknologi untuk Jepang supaya tidak ketinggalan dengan rival-rival dari baratnya. Akhirnya Jepang mendevelop teknologi mereka sendiri untuk kayak ngurusin soal standar emisi di mobil-mobil mereka gitu ya. Nah, kalau soal Nissan ini ada namanya Environmental Issue on Vehicles, ada NAPS alias Nissan Anti-Pollution System. Teknologinya Nissan dari mereka sendiri. Oke, kita lanjut ke bagian sebelah sini, juga masih banyak nih. Ini semua kita sudah masuk ke 70s. Datsun Bluebird lagi, very famous ya Datsun Bluebird lagi. Nah, ini Nissan Pulsar juga di salah satu model Nissan yang cukup famous, bahkan sampai di tahun 2000-an, karena Pulsar sendiri penerus dari Chery F10 ya, dan dia udah menang high quality car international level dengan performance yang bisa compete dengan mobil-mobil Eropa. Jadi kalau kalian lihat memang secara desainnya pun dia udah kelihatan nih pengen compete sama European market. Jadi untuk bahkan di iklan-iklannya Pulsar Europe ini tuh pengen ngerival mobil-mobil Jepang, mobil-mobil Eropa seperti VW Golf dan Renault 5 yang benar-benar jadi rival head to head dia. Dia tuh ada yang 4-door sedan, ada yang 3-door 2-box hatchback, dan ada yang 3-door coupe dengan glass hatch. Dan bahkan ada yang versi commercial van. Jadi memang sangat versatile sekali. Wah, kita masuk ke era-era Skyline nih. Ini adalah Skyline Hardtop 2000 GT. Nah, ini Skyline keempat di generasi C110, keluar di September 1972. Dan ini body itu kayak ada serpent line gitu ya, yang sekarang di generasi ini tuh jadi lebih soft dan lebih elegan dengan ring shape taillights yang ikonik di bagian 8 itu mulai muncul di sini. Jadi udah
makin berasa aura Skyline modernnya. Nih, yang versi kalau ini kan 2000 GT, yang ini yang 2000 GTR. Harus lihat. Mulai nongol logo ini akhirnya. Logo legendaris di Nissan. Spion pakai spion tanduk, ini ada white bodinya. Beuh. Keren banget. Ini harus dibacain sih dongengnya. Nah. Oke. Generasi keempat Skyline itu sangat populer. 2000 GTR itu nggak ikut di touring races karena total monster car itu nggak nyampe 200 dalam 4 bulan. Makanya ini tuh masih disebut GTR bayangan atau Phantom GTR karena lumayan langka gitu ya. Ini udah di-equip dengan mechanical yang di-improve, seperti contohnya udah disc brakes di semua bannya. Jadi mobil kalian kalau belakangnya masih tromol, malu kalah sama mobil tahun 73 gitu kan. Nah, terus ada air duct di intake yang di bagian samping. Kemudian di depan ada grill yang mesh, kata di sini dengan logo GTR, overhang fenders, dan juga ban yang lebih lebar, serta ada rear spoiler di belakang untuk bikin dia lebih sporty lagi. Bahkan dengan upgrade ini katanya dia tetap jarang terlihat di jalanan. Dan dia ada 3 warna pilihan, ada silver, putih, dan merah. Dan walaupun menurut gua yang merah ini yang paling cocok ya, karena kan mobil kayak gini harus warna yang sporty gitu. Merah adalah populasi yang paling langka di antara ketiga warna yang ditawarkan. Ini Skyline hardtop. Nah, lagi ini juga, ini Cedric. Nah, Cedric. Kalau ingat Cedric, ingat taksi di Indonesia. Sempat jadi taksi juga. Karena ini Cedric Sedan 2000 GL. Cedric 4-door. Cedric 2000 Deluxe. Dan kita masuk ke beberapa lineup SUV-nya. Nissan Safari tahun 85. Ini Safari yang tahun 91. Oh, ini udah masuk 90s ya. Nggak ada tandanya masuk 90s. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Oke. Nah, di bagian sebelah sini ada yang agak menarik-narik juga. Gua akan mulai dari mobil banyak banget sih. Mobil sebanyak ini tuh gimana ngerawatnya gitu. Ada berapa orang di sini untuk bersihin, untuk ngelapin ya kan. Gua nggak tahu ini masih starter apa enggak mesinnya. Harusnya kalau museum sih masih ya. Karena kemarin juga pas di Perancis, di museumnya Citroen itu mobilnya masih bisa nyala. Ya kecuali konsep car. Tapi damn man. Oke, kita lihat dari sini nih. Nissan Laurel, ini Laurel hardtop. Laurel juga ada beberapa unit ya di Indonesia. Dan ini adalah Nissan Fairlady ZL. Kenapa L? Karena lower, longer, dan wider. Jadi makanya L. Oke lah. Oke. Dan yang sebelah sini adalah ini Fairlady 240 ZG. Ini mobil highway patrol. Jadi dulu memang police car pakainya ini. Kebayang kalian lagi naik Cedric gitu ya, terus dikejar gini, kan serem ya. Itu tuh ekuivalen kalau sekarang kalian lagi naik Livina gitu, terus kalian tiba-tiba dikejar sama GTR. Kayak gitu rasanya. Nah, oke, lanjut ke yang sini nih. Ini juga lucu banget. Ini adalah Nissan 300 ZX. Ini yang versi T-top lagi. Wih. Dan ini 50 anniversary edition Canadian spec. Jadi ada kayak aksen-aksen gold, sampai kepalanya juga ada gold, dan di bagian sampingnya ada tulisan turbo di situ. Dan model di bagian joknya tuh ada emboss 50 anniversary. Canadian spec bisa ke sini. Di Kanada ya belum tentu ada. Mobil kayak gini lucu banget. Nah, ini salah satu mobil favorit aing nih, Nissan nih, lucu banget. Ini adalah Nissan B1. Ini tahun 1987. Ini dongengnya harus kita bacain sih. B1 itu keluar di Tokyo Motor Show ke-26 di tahun 1985. Konsepnya itu
mobil yang berorientasi kenyamanan atau coziness. Nah, bodinya sendiri juga di basis dari first generation March K10, jadi memang kelihatan ya aura-aura Nissan March-nya ngebulet-bulet, agak kelihatan British, agak kelihatan Europe. Dan styling interior itu ngingetin kita ke mobil tua yang bagus, mobil tua yang lucu, good old cars gitu ya. Namanya sendiri itu diambil dari kata Plan B1. Nah, pada saat modelnya keluar dengan production limit 10.000 unit di Januari 1987, yang mesen lebih dari 10.000 unit. Dan akhirnya pembeli didesain dari lotre. Jadi siapa yang dapat gitu kan? Akhirnya B1 ini men-trigger produksi dari Nissan Pike Car Series. Jadi ada Nissan Pao dan Nissan Figaro. Itu semua lahir dari kesuksesan Nissan B1 yang satu ini. Oh, sumpah lucu banget. Matic pula. Lampunya besusunin. Ini bisa dibilang ini tuh retro futuristik gitu loh. Maksudnya kayak yang tadi itu disini kayak gini. Kayak kotak-kotak, edgy ya. Maksudnya kayak no shape gitu. Tau-tau tiba-tiba bulat-bulat, lampunya bulat-bulat kayak gini. Leap of technology itu jauh gitu. Begitu pula dengan interiornya. Interiornya langsung modern banget kayak gini. Ini modern banget untuk standar tahun 80-an. Nah, ini adalah Nissan Pao. Jadi kesuksesan mobil ini akhirnya membuahkan dua buah anak, Nissan Pao dan Nissan Figaro. Nissan Pao sendiri ini keluar di tahun 1989. Merupakan series dari Pike Car. Iya, jadi kayak mobil yang edgy gitu ya, mobil yang kayak stylingnya tuh retro gitu, modern, lucu gitu kan, konsep car gitu. Ini ada kanvas topnya, saya bulat-bulat, dan memang kayak contohnya interiornya dan lain ini didesain memang sengaja dibikin retro, sengaja dibikin seperti mobil tua setirnya dan lain-lain. Ini by design. Ini juga Figaro kayak gitu. Favorit gue sih Figaro sih. Nih mereka tuh harus bikin all new Figaro menurut gue untuk lawan kayak Miata baru, Copen baru gitu. Ini tuh bisa banget, potensial banget loh. Karena kan diantara Copen dan Miata tuh nggak ada yang retro styling. Bikin aja satu yang retro styling kayak gini, tapi sporty driving pasti laku, gue yakin sih. Lanjut ke sini, ini udah 90s ya. Masuk 90s, ini udah masuk ke Silvia Qs, ada Nissan 180 SX Type 2. Desain-desainnya udah mulai kayak gini-gini. Dan ini tahun 94, ini Silvia Case Type S S14. Jadi ini S14. Ini Silvia lineup semua. Ini RS13, ini S14, dan ini pastinya S15. Tapi ini Silvia Varieta convertible, jarang banget. Seumur-umur baru pernah lihat sekali sih Silvia convertible kayak gini. Sebelah sini juga masih ada Nissan Sunny Vanette. Van, dialah Yonsei. Kemudian ada Nissan Sunny RZ1 Twin Cam Nismo. Ya, ini yang versi Nismo-nya. Ini di Indonesia Sunny tuh waktu itu Sunny Coupe tuh pernah ada yang jual loh, kalau nggak salah di Malik gitu ya. Keren banget sih. Dan ini adalah Nissan Pulsar Exa convertible. Tapi yang menjadi salah satu yang favorit gue di sini lagi adalah ini. Ini Nissan Exa Canopy Type B. Ini modelnya tuh aneh banget, tapi gue suka karena gue suka mobil aneh. Depannya ya typical mobil pada eranya, ya 1986 lagi pada tren pop-up kayak gini kan. Tapi bagian belakangnya tuh aneh banget. Ini tuh apa? It's a hatchback. Ini apa? Ini kayak setrika gitu. Kayak lucu banget gitu. Lihat lampunya. Lampu macam apa ini? Ini kayak cheese grater. Tapi I like it, I love it. Gue suka banget mobil-mobil aneh yang out of the box kayak gini. Ini bahkan kayak bisa diangkat, terus jadi youth. Jadi kayak lucu banget. Ini menurut gue desain yang cukup revolusioner nih si Exa. Interiornya typical, bahkan masih lebih modernan interiornya B1 ya.
Kita bacain dongengnya deh. Nissan Pulsar N13 keluar di Mei 1986 dan model coupenya itu bernama Nissan Exa di Oktober tahun yang sama. Coupe sendiri itu kayak center of attention karena retractable headlamp dan T-top. Tapi kanopi bagian belakangnya tuh removable karena aneh. Itu tadi yang di belakang itu beneran ternyata removable. Unconventional banget. Stylingnya itu didesain oleh NDA. Dulunya tuh Nissan Design International di US. Jadi ini desain US. Dan removable hatch yang belakang itu bisa ditukar di mobil pada saat ekspor. Jadi karena itu nggak diperbolehkan di Jepang karena regulasi, tapi di US boleh. Dan gue tadi nggak nyadar kalau ini tuh ada targa topnya ya. Ternyata kelihatan ada garis di sini. Ini tuh T-top, ternyata atasnya bisa dibuka. Jadi kalau atasnya dibuka, terus belakangnya dibuka, jadi kayak targa youth. Pasti familiar lah ya. Ini Terrano, tapi ini Terrano bukan sembarang Terrano. Ini Terrano V30 alias Terrano V6 3000 R3M V6. I can hear Terrano fanboys tudor lagi ya kan. Kemarin sih sempat ada yang kacanya begini yang sempat di review sama JJ, tapi gue nggak tahu itu asli convert atau gimana. Tapi ada sih yang tudor kayak gini di Indonesia. Sekarang kita masuk ke tahun 80, bukan tadi udah ya? Sekalian sedan tahun 84. Matanya sipit banget. Nissan Mid 4 2. Ini eksperimental car ya sebenarnya ya. Sebenarnya Nissan bisa nyanyiin NSX loh desainnya. Karena desainnya tuh keren gitu. Cuman ya well, it's experimental, so what do you expect. Kemudian kita jalan, ini ada barisan Laurels. Dan ada Jason lagi fetish terhadap R34s. Yes. Jadi kita mulai dari ujung aja ya. Oke, lanjut bahas ke lineup yang seseportian. Di sini ada GTR Outtake version 40th anniversary. Ini tahun 1998. Ini GTR V-Spec tahun 97. Sekalian 25 GT. Ini ER34 ya. Jadi bukan R34. Nah, ini juga. Ini sekalian GTR V-Spec 2. Ini salah satu yang paling famous karena banyak banget yang pengen dan harganya udah melambung sangat tinggi. Dan ini sekalian GTR M-Spec Nur. Nah, dengan warna Millennium Jade. Iya, ini adalah salah satu warna yang cukup ikonik di GTR R34. Walaupun kebanyakan orang sih sukanya yang ini ya, yang biru ini. Dan pastinya di sini juga ada Nissan Stagea atau Stagea. Dan ini Stagea Outtake 260 RS, Stagea yang paling high performance wagon. Ini basically the same platform. Cuman bedanya kalau Stagea itu ya Skyline Wagon gitu kan. Nama Skyline Wagon itu bukan Skyline Wagon tapi Stagea. Dan ini yang versi Outtake-nya, makanya lihat body kita kayak gini, peleknya juga pelek Outtake ya kan. Ganteng. Tapi ini kan yang generasi sebelumnya. Nah, ini yang generasi lebih baru. Jadi Stagea itu sempat keluar lagi di tahun 2004 yang versi modernnya kayak gini. Dan Stagea modern kayak gini itu banyak yang convert muka depannya jadi R35 atau Fairlady, banyak gitu ya, karena jarang Nissan zaman sekarang bikin wagon lagi. Jadi ini salah satu one of the last great Nissan estates. Kalau kesini itu area yang motorsports. Nah, kalau motorsports mungkin gue nggak akan bahas terlalu gimana karena ya kalian lebih enak kalau motorsports mendingan nonton langsung. Nah, ini juga ada beberapa model yang sangat-sangat unyu. Ini adalah Nissan Mid 4 2. Nah, Mid 4 ini eksperimental car ya. Jadi untuk mencapai R&D di motor show. Jadi namanya itu datang dari supercar dengan midship engine. Jadi dia mid engine layout dan 4-wheel drive system. Jadi Mid 4 itu mid engine 4-wheel drive. Mesinnya sendiri VG30 DETT 3000cc V6 DOHC twin turbo dengan intercooler. Tenaganya 330 PS. Jujur, ini modelnya cakep. Kalau beneran di production, ini bisa banget nge-rival Japanese Legends. Karena desainnya tuh very supercar of its era banget. Ya, kalian tahu sekalian two-door coupe ini yang GTS, nih yang sekalian yang GTR R32, iconic Godzilla color. Nah, kita masuk ke yang
daerah mobil yang agak aneh-aneh. Nah, jadi pertama-tama di sebelah kiri bukan aneh, ini yang luxury dulu ya. Ini top of the line-nya Nissan nih pada zamannya nih. Jadi pertama-tama ini ada Infiniti Q45 yang ini. Ini salah satu Infiniti pertama sebelum mereka pindah model jadi model sendiri. Ini ada Nissan Cedric Sima Type 2 Limited, dan ini ada Nissan President. Nissan President ini salah satu halo car Nissan pada masanya. Ini digadang-gadang sebagai the century of Nissan. Iya, kalau ibaratnya kalau Toyota punya Century, kalau Nissan punya Presiden. Jadi benar-benar yang top of the top food chain-nya Nissan ya ini. Ultimate limonya lah, dan di Indonesia ada beberapa unit kerennya ya. Banyak yang masih mulus pula. Nah, ini kalau Presiden kan agak tua ya. Nah, akhirnya diteruskan sama ini. Ini Nissan Sima 450 XV. Jadi ini versi modern dari mobil termewahnya Nissan. Dan kalian bisa lihat ya, ini European inspired banget dari bagian grillnya. Kelihatan kalau dia very European inspired, very German inspired. Tapi yang gue suka, lampunya ini pakai proyektor kecil-kecil, dan proyektornya tuh ada 7. Bentuknya kayak revolver gini. Keren banget kalau malam, sumpah. Nice. Dan ini standar ya. Di sebelah sini ada Nissan Bluebird 2000 Triple S Limited. Ini yang paling racing banget kan. Sampai ada body kit gini-gini segala macem. Ini tahun 1996. Ini Bluebird yang Triple S juga yang tahun 93. Tapi masuk ke sini kita masuk ke yang unik-unik nih. Tapi ini bukan concept cars ya. Ini semua mobil production cars. Tapi memang unik-unik banget. Kita mulai dari ujung. Pertama-tama, ini ada Nissan Caravan. Ini adalah minibus ya, bukan MPV lagi. Minibus terbesar pada masanya, 2-wheel drive. Ini tahun 92, tahun kelahiran gua. Nah, yang di sebelahnya ada yang lebih kecil. Ini adalah Nissan Serena, dan ini menjadi one of the best selling MPV in Japan sampai saat ini. Ini Serena generasi pertama tahun 93, kodenya C23. Jarang lihat yang mulus kayak gini, dan bentuknya sampai sekarang pun masih keren kok. Karena bentuknya kamu bulat-bulat, beda kayak Serena baru yang kotak. Ini justru malah lebih millennium kalau kata mak gue. Nah, di sebelah kirinya ini ada, ini terlihat seperti SUV tapi kayak wagon dan hatchback disatukan. Ini adalah Nissan Racine compact 4-wheel drive. Jadi lucu banget nih, mobil kayak gini compact 4-wheel drive, dan memang stylingnya pun dibuat seperti mobil-mobil yang bisa off-road. Ada kayak bull bar, ada lampu rally style, kemudian atasnya pun ada roof rack, gitu-gitu segala macam ya. Jadi dibuat seperti mobil yang bisa, dan memang beneran bisa light off-road, walaupun dia gak yang full-fledged off-roader, tapi bisa lah. Ini bisa dibilang salah satu pioneer crossover juga pada masanya, tapi beneran bisa off-road karena 4-wheel drive. Berikutnya ada Nissan Pulsar GTI-R. Pulsar yang paling ekstrim. Di tahun 90, kodenya RNN14. Bener-bener ini ikut World Rally Championship ya, ikut grup A. Jadi kalian udah lihat lah stylingnya kayak apa, kayak gitu ya, sama kayak gitu. Dan ada Nissan Sunny NX Coupe Type B. Ini adalah salah satu Nissan paling unyu. Karena kalau dilihat dari depannya, ini tuh kayak seolah-olah kayak punya pop-up headlights. Padahal nggak, headlightsnya kayak gitu, mendelap ke dalam dan bulat. Jadi mobilnya kelihatan kayak Gudetama gitu kan. Tapi nggak masalah. Memang ini dia konsepnya tuh cute and casual coupe. Jadi memang lebih ke buat female buyer. Jadi memang targetnya tuh lebih ke perempuan, bukan cowok hardcore yang pengen coupe sporty. Jadi bentuknya tuh lebih ngebulat-bulat, lebih feminim, tapi asik aja dilihatnya gitu. Sebelah sini ada Nissan Note. Nissan Note yang ini sayangnya nggak ada di Indo ya. Ini mungkin bisa dibilang ini adalah Livina-nya Eropa. Karena ya secara bentuk, secara dimensi, secara purpose ini mirip seperti Livina yang dulu, yang pertama, tapi bukan yang long wheelbase. Jadi bukan Grand Livina, Livina yang pendek gitu. Ini tuh benar-benar ya Livina itu versi Eropa. Kita lihat interiornya. Livina banget kan? Sampai dalam-dalamnya, sampai kisi-kisi AC-nya. Yes. Kemudian ada ini sebenarnya namanya Nissan Latio kalau di Indonesia ya. Cuman di beberapa market ada yang namanya Nissan Tida. Tapi kalau masuk ke Indonesia nama Nissan Tida tidak sopan ya. Akhirnya ya udah, tapi ini Latio dulu. Lompat ke yang ujung. Di ujung ini ada Nissan
Micra atau yang kita tahu di Indonesia sebagai March. Ini March yang 3 door alias yang 3 pintu 1000 cc. Ini tahun 1993, kodenya K11. Jadi desainnya masih 90s banget. Ya tipikal 90s hatchback lah, tapi platformnya ini dipakai oleh beberapa mobil lain. Salah satunya nih, ya ini adalah generasi pertama dari Nissan Cube. Nah, Nissan Cube pertama kali keluar di tahun 2000 dan bentuknya seperti ini. Jujur, generasi pertamanya ini nggak kotak-kotak amat ya. Yang masih kayak lebih aerodinamis dibanding generasi kedua atau generasi ketiga yang gue pakai. Ini lebih kayak tall hatchback pada umumnya, tapi ini sebenarnya revolusional banget pada zamannya. Kenapa? Karena dulu di tahun 2000 itu belum ada. Basicnya tuh pakai platform ini, tapi dia dibikin kayak tall Volkswagen gitu loh. Jadi kayak ke atas. Akhirnya bikin interiornya jadi jauh lebih lega dan jauh lebih nyaman duduknya gitu kan. Jadi dia sukses banget karena nggak ada compact car yang serupa di Jepang pada tahun yang sama. Terjual lebih dari 400.000 unit. Dan yang ini itu tipe yang paling atas, yang tipe 4-wheel drive X. Nah, masuk ke March generasi kedua. Ini March yang 5 door. Di Indonesia ada banyak nih sebenarnya, bisa kalian cari. Dan ada yang ini. Ini adalah Micra C plus C. Sebenarnya tidak ada versi March-nya karena model yang ini itu lebih dijual ke pasar Eropa untuk memenuhi demand adanya convertible kecil, affordable, dan fun. Makanya ini seperti review Top Gear yang warna pink. Dan ya seperti itu. Cuman sebagai sebuah convertible yang kecil dan buat pakai sehari-hari gitu kan, saingannya kayak Peugeot CC gitu-gitu, it's not bad, it's alright, gak masalah. Dan kita sampai ke ini yang favorit gua dari seluruh mobil yang ada di section sebelah sini. Ini yang favorit gua. Ya kenapa? Karena this used to be my dream car. Ya, dari dulu tuh semenjak udah nonton review di Top Gear, gue pengen banget punya Nissan Cube. Tapi sayangnya Nissan Cube di Indonesia cuma ada 3 unit. 1 unit itu yang generasi kedua kayak gini, yang kodenya itu Z11. Dan itu versi yang all-wheel drive, long wheelbase, dan harganya mahal banget. Jadi gak kebeli sama gue. Sisanya itu 2 lagi, ada generasi ketiga. Yang 1 itu punya Nissan resmi, dan itu jadi mobil homologasi. Jadi nggak keluar ya mobilnya, ada di gudang Nissan. Kalau jalan-jalan mungkin lagi dipakai staff atau direksi Nissan. Tapi untuk yang beredar di jalan, yang full paper, ada surat legal dan lain-lain, itu cuman Nissan Cube gua generasi ketiga dengan Outtech package. Di tahun 2004, Cube pioner dari compact high body wagon keluar di tahun 98. Itu yang pertama ya, itu yang kodenya Z10. Yang ini kan kodenya Z11. Nah, ke generasi kedua ini konsepnya itu magical box. Kalau kata si Clarkson sih ini mirip kayak chocolate box, cuckoo clock gitu ya. Dan ini memakai Alliance B platform yang juga dipakai oleh Nissan March K12. Jadi platformnya sama. Oke, jadi sama kayak yang lama. Yang lama kan yang K11 jadi platform Cube yang Z10. Kalau platform yang Z12 yang K12 March dipakai sama Cube yang generasi Z11. Jadi bentuknya itu kubik tapi dengan rounded corners, asymmetric rear window dengan kulkas style bagasi. Dan sangat populer, ini sempat terjual lebih dari 550.000 unit dan dia sempat menjadi mobil paling laris di Jepang, nomor 1, iya paling laris, mengalahkan semua mobil lainnya, mengalahkan mobil yang dia lagi syuting juga. Jadi prestasinya si Cube ini memang sangat luar biasa. Walaupun sekarang karena tren berubah ke crossover, yang begini-gini udah gak laku lagi, sudah tidak dicari orang lagi. Padahal ini enak banget, mobil gila ini tuh kayak lega. Tuh. Bench seat dan lain-lain lega, enak. Cube gue juga lega, enak. Gue gak tahu kenapa orang pengennya crossover dan crossover. Crossover setidaknya tuh kayak gini, yang beneran bisa off-road. Crossover kagak bisa off-road, mau kemana sih?
Kita lanjut ke mobil-mobil spesial yang ada di sana. Para super silhouettes. Amazing. Tapi ini menjadi salah satu yang favoritku juga. Ini adalah Nissan R390 GT1 Road Car. Ini homologasi untuk 24 Hours of Le Mans di tahun 1998. Ini ada beberapa lineup SUV-nya. Ini Nissan Dualis atau Qashqai 2008, Qashqai generasi pertama. Ini di Indonesia ada kok, kalau kalian cari secondnya ini ada mobilnya. Dan ini adalah Nissan Murano. Nissan Middle Sports alias Nissan Fairlady ZZ33 Proto. Ini prototype cuy. Prototype tahun 90. Mereka lagi mikirin gimana cara bikin the new Z setelah 300ZX yang Z32. Salah satu prototipe yang jadi adalah mobil ini, left hand drive. Ini basicnya adalah Nissan 240 SX S14 Silvia yang left hand drive. Mesinnya K24DE yang dicun untuk menghasilkan 200 PS di depan, tapi dia agak ke tengah jadi midship dengan styling ala Z yang fastback style. Oke, prototype ya. Skyline Coupe Type S, Skyline Coupe 350 GT. Kemudian ada Skyline 350 GTS, nih yang sedan bukan yang coupe. Dan ada mobilnya Bagas. Ini X-Trail NT30, ini yang 4-wheel drive ya. Dan ini X-Trail yang banyak juga di Indonesia, NT31, tapi ini yang 4-wheel drive. Nah, kita masuk ke area yang zero emission. Nah, yang zero emission ini pertama ada tentunya Nissan Leaf. Ini adalah the first ever mass market electric vehicle. Jadi Nissan itu sebenarnya di dunia EV itu sangat-sangat pioneer banget, karena dulu memang udah ada. Contohnya Mitsubishi i-MiEV kan, cuman itu kan masih lame banget. The first proper mass market EV dengan harga terjangkau ini Leaf. Kemudian ada Nissan Latio yang zero emission alias TIDA EV12 test car. Nah, ini yang gue maksud ini. Ini Nissan EV02 atau yang dulu yang pre-facelift. Ini sempat ada mobil konsepnya namanya Denki Cube. Jadi mereka sempat ngeluarin dari generasi yang kedua, tapi belum yang facelift kayak gini. Yang pre-facelift itu namanya Denki Cube. Itu versi Cube yang full electric. Tapi setelah dicoba-coba nih kan keluar, dicoba-coba, akhirnya Cube keburu ganti generasi duluan sebelum EV-nya rampung untuk diselesaikan. Padahal kalau ada Denki Cube beneran yang EV, pengen sih. Nah, ini juga ada Nissan Hyper Mini. Sepertinya waktunya sudah habis, waktunya kita kembali untuk ke jalan. Karena kita di sini cuma diberi waktu sekitar 1,5 jam lah kurang lebih ya, untuk menikmati semua mobil ini. Itu sama sekali tidak cukup waktunya karena mobilnya banyak banget ya kan. Oke, terima kasih banyak Nissan Heritage Collection. Isinya keren-keren banget. Nah, Mr. Bagas, mobil favorit Anda di dalam apa? Mau nangis? Oh, tangannya udah gemeter tuh. Iya. Dan dapat tanda tangan cakep sejarah dari 240Z sampai penamaan Godzilla. Dapat R32, dapat gelar di Australia. Wih, mantap. Berarti yang favorit lu R32 tetap? Tetap Ken Mary. Mantap. Luar biasa. Kelihatan sih dari mukanya sih. Kayak bahagia gitu. Mukanya tuh bersahaja gitu. Iya. Empat lagi.